sehingga dari beliau sendiri untuk mengenang kelahiran beliau, pada lahirnya kelahiran beliau mengadakan puasa itu sebagai bentuk mengingat kelahiran beliau, sehingga menjadi contoh suri tauladan bagi umat akhir zaman ini, yang mana beliau diutus untuk seluruh alam semesta. Berarti gini Mbak, lahirnya Kanjeng Nabi itu menjadi keberkahan alam semesta ya Mbak? Iya. Tidak hanya makhluk-makhluk yang ada di laut, di daratan pun yang menyambut sukaria sebenarnya. Iya. Bahkan seluruh penjuru langit. Itulah yang dikabarkan Nabi. Dajjal berbaju lama itu lebih berbahaya dari Dajjal yang asli, karena banyak orang yang tertipu dengan halus. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan kita, tim Insan Merbabu. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur semuanya yang selama ini sudah setia membantu, mendukung channel Padepokan Insan Merbabu. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semuanya dalam perlindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan, umur yang panjang yang barokah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita selaku umat muslim sangat bersenang hati karena bertepatan dengan Maulid Kanjeng Nabi. Oleh sebab itu, kita tim Padepokan Insan Merbabu mau mengungkap dari sisi gaib, kenapa sebagian umat muslim itu ada yang merayakan Maulidan. Sebenarnya itu secara gaib itu ada keistimewaan apa? Oleh sebab itu kita tim mau mengungkap semua itu. Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur semuanya yang selama ini sudah membantu mendukung berkembangnya channel-channel kita. Mudah-mudahan kebaikan sedulur semuanya dibalas oleh Allah, beribu-ribu kali lipat kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Di kesempatan hari ini kita ditemani oleh beliau Bapak Yamroni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sedulur semuanya kita mulai proses mediumisasinya. Mohon doanya, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sedikit apapun, dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan pengetahuan seseorang yang bisa menjelaskan tentang Maulid. Pertama, Sallallahu masuk Sallallahu
siapa nggih ini? Saya dari golongan jin. Kalau boleh tahu panjenengan dari mana asalnya? Saya dari negeri Arab sana. Panjenengan wujudnya apa? Saya seperti manusia. Nggih. Sudah muslim belum? Alhamdulillah sudah muslim. Sejak zaman dahulu. Nggih. Kalau boleh tahu panjenengan itu sosok jin itu sejak dari zaman siapa? Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan sejak zaman Nabi Muhammad itu kelahiran panjenengan atau Usia saya sudah ribuan tahun. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, saya cek dulu ya Mbak kebenarannya ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya, mohon maaf Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu panjenengan namanya siapa? Mustafa. Mustafa. Iya. Ya, sebelum lanjut ngobrol saya suku hidang dulu Mbah. Iya, terima kasih. Sallallahu. Monggo Mbah dinikmati hidangannya ya. Mudah batin. Ini Mbah saya mau bertanya, kok sebagian dari umat muslim itu merayakan Maulid Nabi, itu sebenarnya gimana Mbah? Dan kalau boleh tahu kan panjenengan katanya kan hidup di zamannya Nabi Muhammad. Iya. Itu beliau itu melarang atau tidak? Itu adalah salah satu bentuk rasa syukur umat manusia atas kelahiran beliau, Nabi penutup akhir zaman, yang mana dalam kelahiran beliau seluruh makhluk dari seluruh penjuru alam semesta riang gembira atas kelahiran beliau. Yang mana dalam kelahiran beliau dipenuhi dengan tanda-tanda yang luar biasa. Tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah. Baik di darat maupun di lautan, ataupun seluruh penjuru semesta ini. Yang mana pada saat kelahiran beliau tertutuplah dimensi yang mana sebelum kelahiran beliau banyak bangsa jin dan iblis mencuri berita dari langit yang saat itu masih terbuka. Dan pada saat kelahiran beliau, para pencuri-pencuri berita ini sudah terhalang dan tidak begitu leluasa menembus langit
untuk mencuri berita-berita. Setelah saat itu, saat kelahiran beliau ada tanda-tanda hancurnya patung-patung dan pilar-pilar kerajaan-kerajaan besar pada saat itu, sebagai tanda akan keruntuhan kerajaan-kerajaan besar yang menjadi adik kuasa pada saat itu. Semua makhluk bergembira, baik yang di laut maupun yang di darat. Tumbuh-tumbuhan semua mengeluarkan banyak buah-buahan yang berbeda dengan sebelumnya. Dan pada saat itulah, pada saat kelahiran beliau, para iblis menangis, menjerit-jerit, karena telah lahir manusia yang menjadi musuh bebuyutannya. Sehingga dari beliau sendiri untuk mengenang kelahiran beliau, pada lahirnya kelahiran beliau mengadakan puasa. Itu sebagai bentuk mengingat kelahiran beliau, sehingga menjadi contoh suri tauladan bagi umat akhir zaman ini, yang mana beliau diutus untuk seluruh alam semesta. Berarti gini Mbak, lainnya Kanjeng Nabi itu menjadi keberkahan alam semesta ya Mbak? Iya. Tidak hanya makhluk-makhluk yang ada di laut, di daratan pun ya menyambut sukaria sebenarnya. Iya. Bahkan seluruh penjuru langit bergembira, sehingga banyak umat-umat saat ini dan umat-umat zaman dulu memperingati kelahiran beliau. Karena ada keberkahan tersendiri. Dulu ketika seorang tokoh panglima perang yang membebaskan negeri Palestina pada saat itu, yang mana dalam perjuangannya untuk memberi semangat pasukannya, maka diadakanlah Maulid ini sebagai giroh perjuangan mereka, sebagai penyemangat dalam melawan pasukan-pasukan kafir pada saat itu. Untuk kembali menegakkan ajaran Islam, beliau yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi untuk membangkitkan semangat perjuangan pasukannya, maka diadakanlah Maulid ini, sehingga
setiap tanggal kelahiran beliau diadakanlah Maulid Nabi dengan membaca sholawat al-berjanji. Sebuah kisah sejarah kelahiran Nabi yang ditulis oleh seorang ulama pada saat itu. Gini Mbah, kalau boleh tahu, kalian panjenengan tadi kan hidup sejak zaman Nabi Muhammad ya. Iya. Sebenarnya beliau sendiri itu merayakan kelahirannya beliau atau tidak Mbah? Beliau berpuasa setiap hari kelahiran beliau. Itu bentuk dari memperingati hari kelahiran beliau. Puasa Senin Kamis itu Mbah? Iya. Dan saya dengar-dengar dari ceramah itu katanya pamannya yang bernama Abu Jahal atau Abu Lahab itu setiap hari Senin itu siksaannya itu diringankan oleh Allah karena seneng menyambut kelahiran beliau Kanjeng Nabi Muhammad. Itu gimana Mbah? Ya memang kelahiran beliau dan membawa berkah seluruh alam. Mungkin itu bisa menjadi perdebatan dalam pemahaman bangsa muslim, umat muslim itu sendiri. Bahkan yang berpendapat memperingati hari kelahiran beliau ini suatu hal kemungkaran, dikatakan alias sesat. Itu adalah pemahaman iblis yang menyusup, yang seolah-olah ajaran mereka, bangsa iblis yang menyusup ingin memurnikan ajaran Islam, tapi ternyata itu adalah pemahaman yang keliru. Berarti malah justru Kanjeng Nabi Muhammad sendiri itu ya juga malah merayakan bersyukurnya kelahiran beliau Mbak dengan melakukan puasa itu tadi ya Mbak. Ya itulah sebagai dasar sebagai umat Islam yang saat ini, bahwa bergembira dengan kelahiran Nabi ada nilai tersendiri. Hanya iblis yang menangis menjerit-jerit dengan kelahiran beliau. Namun banyak paham sekarang yang dengan lantang mengatakan Maulid adalah bid'ah. Itu adalah sama halnya dengan iblis. Menganggap orang yang memperingati kelahiran Nabi adalah ajaran yang menyeleweng dan bid'ah. Meskipun semua harus juga dikoreksi, memperingati hari kelahiran beliau jangan dengan hura-hura dan membuat maksiat. Itulah yang dilarang. Nah, seharusnya gimana Mbah untuk memperingati kelahiran beliau itu secara ajaran beliau itu gimana Mbah? Banyaklah bersedekah, bergembira, sebagai rasa syukur atas kelahiran beliau. Sisihkan harta Anda dalam bentuk apapun untuk menyantuni mereka-mereka, terutama yang membutuhkan.
anak-anak yatim, fakir miskin, memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk mereka, untuk menyenangkan mereka. Bentuk rasa syukur kita demi mengenang kelahiran beliau yang tercinta, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kan bagi orang yang mempunyai, Mbah. Tetapi sebagai pecinta Kanjeng Nabi dan tidak waktu ini belum mempunyai kemampuan untuk bersedekah atau untuk nyantuni anak yatim, itu solusi yang terbaik itu gimana, Mbah, untuk memperingati? Perbanyaklah sholawat dengan penuh rasa rindu dan cinta dan kasih, rindu kepada beliau. Perbanyaklah sholawat, karena semua itu juga kembali kepada dirimu sendiri. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga bersolawat kepada Nabi. Para malaikat pun juga begitu. Sebuah anugerah yang luar biasa dengan kelahiran beliau. Bergembira dan bersyukur dengan amalan-amalan yang nyata dan baik. Gini, Mbah, ini kan menyangkut masalah yang dohir, Mbah. Secara panjenengan itu untuk menghormati ataupun memperingati Maulid Nabi secara gaib bangsa jin itu dengan cara apa, Mbah? Dari bangsa jin itu sama seperti manusia. Mereka juga bergembira, banyak membaca sholawat, banyak bangsa iblis saja yang sangat membenci dengan kelahiran beliau. Berarti dari bangsa panjenengan itu bersukaria ya, Mbah, dengan memperingati itu. Sebab beliau adalah rahmat seluruh alam, baik dari alam jin maupun manusia, baik manusia yang di bumi maupun yang di langit, serta penjuru semesta ini, bangsa-bangsa yang di luar sana. Jadi seperti ini tidak hanya manusia ya, dari bangsa gaib juga merayakan ya, Mbak ya. Nah kalau panjenengan itu melihat dari bangsa manusia ini kan sama-sama muslim itu ada perdebatan, Mbak. Ada yang mengadakan, ada yang melarang, itu sebenarnya gimana, Mbak, cara menyikapi itu, Mbak? Perlu diketahui, memang akhir zaman seperti ini. Jangan terjebak dan terlena dengan penampilan-penampilan yang dohir, yang seolah-olah ingin memurnikan ajaran agama. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi semua itu berdasarkan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan pemahaman para ulama-ulama yang bersanad. Terlalu mudah menyesatkan amalan-amalan orang yang tidak sepaham, yang mereka katakan sedikit bid'ah, kirim doa Al-Fatihah bid'ah, Maulid bid'ah. Itu semua sudah melenceng dari ajaran yang sebenarnya. Inilah akhir zaman.
seolah-olah mereka menampilkan hal yang baik, mencegah hal yang mungkar, tapi yang dianggap mungkar mereka justru malah kebaikan, ataupun sebaliknya. Itulah akhir zaman, yang sebetulnya itu amalan surga dianggap amalan neraka, tapi mereka mengamalkan amalan neraka, tapi mereka menganggap amalan surga. Ingat ayat ketika mereka mati, mereka mendapat siksa yang luar biasa karena termakan oleh omongannya sendiri, tidak mengakui, tidak meyakini bahwa doa orang-orang yang masih hidup itu sampai, sehingga tak ayal ketika mereka mati tidak ada orang yang mendoakan. Mereka menganggap amalan mereka lah yang bisa menyelamatkan mereka. Itu salah suatu bentuk kesombongan, seolah-olah hanya amalan mereka yang menyelamatkannya. Pemahaman yang melenceng, tapi mereka tidak sadar. Dalam pikirannya hanya kedengkian, merasa diri paling benar, paling sunnah, paling mengerjakan amalan yang murni. Itulah akhir zaman. Berhati-hatilah, carilah guru yang bersanad, yang terjaga keilmuannya, bersambung sampai Rasulullah. Mereka dengan lantangnya mengatakan tarekah itu sesat, tasawuf itu sesat. Orang yang tidak sepaham dengan ahli bid'ah rasakan sendiri ketika mati disiksa sampai yaumul kiamat. Semakin banyak pengikut yang mereka sesatkan, maka semakin berat siksanya. Berhati-hatilah dengan akhir zaman ini. Itulah yang dikabarkan Nabi. Dajjal berbaju lama itu lebih berbahaya dari Dajjal yang asli, karena banyak orang yang tertipu dengan halus. Mohon maaf. Terima kasih ya Mbah atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat ya Mbah. Monggo panjenengan lanjutkan tugas. Monggo undur diri panjenengan. Ya, terima kasih. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Kami nggih. Pesan saya Nggih. tetap istiqomah mengikuti ajaran beliau. Keistiqomahan itu lebih utama, lebih mulia dari beribu-ribu karomah. Kami undur diri. Ya Mbah, mohon maaf ya Mbah kalau kita menanggapi kedatangan kehadiran panjenengan banyak kekurangan kesalahan ya Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sekian pemirsa dialog kita tadi dengan sesosok jin yang mengaku dari negeri Arab yang hidup sejak zaman Nabi Muhammad. Beliau tadi banyak menjelaskan tentang Maulid Nabi itu, memperingati bahwa lahirnya beliau itu
membawa banyak barokah keberkahan, tidak hanya makhluk yang ada di bumi, semua makhluk yang ada di alam semesta itu bersukaria dengan lahirnya beliau karena banyak berkah yang dirasakan. Dan beliau tadi juga menjelaskan bahwa beliau Kanjeng Nabi Muhammad sendiri pun juga memperingati ataupun syukuri atas kelahirannya dengan melakukan puasa Senin dan Kamis. Kami tim sangat menekankan jangan 100% percaya apa yang dikatakan sosok gaib ini tadi, ambil saja sisi positifnya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan lebih-lebihnya semakin iman dan takwa kepada Allah. Kami tim sadar diri banyak kekurangan, kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.